Selamat datang di materi Unconstrained Optimization. Materi ini merupakan salah satu topik dalam materi optimisasi, dan dalam series kali ini, khususnya di video yang pertama ini, kita akan membahas tentang definisi mengapa kita perlu belajar unconstrained, pun dengan klasifikasinya nanti, dan di akhir akan coba kita bahas beberapa contoh dan test function. Ya. Jadi topik unconstrained ini itu memang langka, hampir tidak mungkin ditemui di keadaan yang sesungguhnya ya. Karena memang di real problem biasanya kita akan ada constraint, atau yang kita sering dengar dalam bahasa matematis itu adalah subject to. Jadi teman-teman sudah belajar tentang linear programming, tentang constraint optimization, pasti sudah mengenal apa itu fungsi objektif dan subject to sebagai constraint-nya. Namun dalam series kali ini tidak akan ditemui subject to, yang ada hanya fungsi objektif. Jadi yang akan kita bahas nantinya adalah algoritma bagaimana dari fungsi objektif itu, atau yang nanti kita sebut sebagai test function, itu dari starting point dapat mencapai ke nilai yang optimum. Nilai optimum di sini itu bisa maksimum, bisa minimum ya. Namun sebelum ke sana ada beberapa catatan kenapa materi ini tetap penting untuk dibahas ya. Jadi yang pertama, terkadang memang constraint itu tidak memberikan banyak efek ya dalam desain problem. Itu yang pertama. Dan yang kedua, unconstrained itu menjadi dasar atau basis untuk menyelesaikan masalah constraint optimization ya. Jadi ide-ide dalam penyelesaian yang sifatnya constraint, berbatas itu selalu didahului dari teknik unconstrained. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran ideal akan menemukan basis pemahaman yang diperlukan untuk membangun algoritma untuk masalah yang lebih kompleks ya. Dan yang keempat, memang unconstrained ini tuh dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks di engineering ya. Hampir pasti itu dapat diselesaikan menggunakan metode unconstrained optimization. Ada dua klasifikasi besar ya dari teknik unconstrained di sini. Ada yang kita sebut sebagai direct search method, atau yang umumnya dikenal sebagai without derivative. Karena memang dalam kelompok ini, kelompok direct search method di sini, seluruh algoritmanya itu tidak memerlukan turunan ya. Jadi hanya iterasi begitu, tapi tidak ada informasi tentang turunan dari fungsi objektif. Sedangkan descent, atau kita sebut sebagai indirect method ya, itu memerlukan turunan. Nantinya di sini juga akan diklasifikasikan mana metode yang hanya memerlukan turunan pertama, mana metode yang memerlukan turunan pertama dan turunan kedua ya. Kemudian karena direct search method itu tidak memerlukan turunan ya, maka dia juga disebut sebagai non gradient method begitu. Karena kita tahu gradient itu merupakan turunan pertama, sedangkan Hessian ya sebagai turunan kedua itu nantinya akan kita sering pakai istilah Hessian untuk menjelaskan turunan kedua begitu. Nah, karena dia tidak memerlukan turunan, maka hanya iterasi begitu, hanya fungsi objektif dan iterasi, maka dia disebut sebagai non gradient ya. Dan dia hanya memerlukan fungsi objektif begitu. Dan memang direct search method ini sangat suitable ya, sangat bagus untuk masalah yang sederhana, yang trivial begitu, yang melibatkan sedikit variabel. Sehingga efeknya kalau dibandingkan dengan yang descent ya, yang indirect method di sini, maka direct search itu kurang efisien jika dibandingkan dengan yang descent ya, yang memerlukan turunan ya. Kemudian berikut merupakan klasifikasi ya, bahwa di dalam direct search di sini ada yang kita sebut sebagai random, grid, kemudian univariate, pattern, Powell sampai simplex begitu. Namun di sini yang akan kita bahas nantinya hanya dua, hanya univariate sama yang Powell's begitu. Karena keterbatasan waktu ya, jadi kita hanya membahas dua saja begitu. Sedangkan untuk yang descent juga tidak semua yang kita bahas, hanya beberapa yang akan kita bahas begitu. Nah, kemudian
prinsipnya unconstrained yang akan kita bahas di sini itu adalah mencari nilai minimum begitu. Walaupun optimisasi di situ ada dua tujuan besar ya, kita memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu begitu. Cuman dalam unconstrained di sini kita hanya berfokus untuk meminimumkan fungsi objektif begitu ya. Di sini X di sini sifatnya vektor ya. Berarti X di sini itu mengandung sekian variabel, unknown variabel atau disebut sebagai independent variabel. X1, X2 sampai Xn begitu. Tergantung nanti fungsi objektifnya di situ ada berapa variabel yang akan diangkat. Bisa 2, 3 atau 4. Umumnya memang hanya 2 atau 3 atau 4 begitu ya. Yang jelas di sini fungsi f tidak hanya mengandung satu variabel tapi 2 atau 3 atau 4 begitu. Contohnya demikian ya. Jadi fungsi f di sini mengandung dua variabel bebas x1 dan x2 begitu. Ini sebagai contoh begitu. Menggambarkan fungsi objektif ya. Kemudian ada beberapa istilah atau semacam properties yang perlu dipahami sehingga ke depan di situ nantinya akan lebih mudah untuk memahami masalah atau keadaan ya. Jadi fungsi objektif ini ya memiliki poin x asterik ya. Itu dikatakan poin itu menjadi relatif minimum itu ya. Poin x asterik ini dari fungsi objektif itu dikatakan dia relatif minimum jika kalau fungsi objektif itu saya turunkan ya, kemudian saya ganti x dengan x asterik hasilnya sama dengan 0 ya. Bahasa sederhananya, kalau saya turunkan fungsinya sekali kemudian saya sama dengan 0, maka nilai x penyebab dia 0 itulah x asterik itu. Contoh, kalau saya punya fx di sini, kita sebagai contoh yang lebih sederhana itu hanya satu variabel ya, x saja. Misalkan saya mempunyai 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 4. Menurut definisi, saya ingin mencari berapa nilai x asterik sehingga dia relatif minimum begitu. Menurut definisi, kita harus menurunkan fungsi itu sekali ya. Kita turunkan fungsinya sekali. Kenapa dia di sini sifatnya parsial bukan D? Karena memang x di sini itu dia mengandung sekian independent variabel. Namun berhubung di sini contohnya dia hanya satu variabel, kita bisa menggunakan dia dengan D ketimbang menggunakan istilah parsial di sini, ya. Kita turunkan sekali sehingga hasilnya adalah 4x plus 8, ya. Kalau saya mengganti x di sini sama dengan min 2, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Maka x asterik ini atau x yang menyebabkan 0 itulah disebut sebagai x yang relatif minimum begitu ya. Jadi x sama dengan 2 di sini ya, itu menjadi relatif minimum begitu ya. Istilahnya begitu. Nah, ini disebut sebagai necessary condition ya. Kondisi yang diperlukan. Kalau teman-teman di kalkulus mencari berapa nilai minimum atau maksimum kan tinggal menurunkan fungsinya kemudian sama dengan 0, begitu istilahnya. Nah, dalam istilah optimisasi itu disebut sebagai necessary condition. Ya, itu terpenuhi. Namun, dia belum menjamin. Nilai X tadi itu menjamin bahwa dia itu benar-benar relatif minimum itu jika Hessian atau turunan keduanya itu positif definite. Ya. J di sini Hessian atau banyak kita sebut sebagai Jacobian begitu ya. Jadi turunan kedua dari fungsi itu dia positif definite ya. Maksudnya apa? Kalau dia sudah saya turunkan 2 kali, kemudian saya masukkan nilai X tadi itu, kalau dia hasilnya positif ya. Setelah diturunkan 2 kali dimasukkan nilai X yang kita dapatkan tadi dan hasilnya adalah positif, maka nilai X tadi benar-benar menjamin bahwa dia itu yang minimum begitu. Nah, setelah kita turunkan 2 kali, kemudian kita masukkan nilai X di sini, ya, itu ada 3 kemungkinan yang akan kita dapatkan. Apakah dia itu positif, negatif, atau 0. Kalau dia itu positif definite di sini, berarti dia itu minimum, ya. Berarti dia itu minimum, ya. Kalau hasilnya itu negatif, berarti dia itu maksimum atau maksima gitu istilahnya dalam optimisasi. Sedangkan kalau hasilnya adalah 0, berarti dia itu adalah saddle point. Karena kita di sini fokus meminimalkan ya. Jadi
dalam seri-seri berikutnya tentang unconstrained ini kita hanya fokus meminimalkan, minimize begitu. Sehingga yang akan kita cari analisanya adalah positif definite ya. Kita mencari nilai minima di sini. Oke. Kemudian basisnya ya, seluruh algoritma ya. Seluruh algoritma dalam unconstrained ya, baik itu direct search yang tanpa turunan atau yang descent ya, indirect yang memerlukan turunan, itu hanya ini ya. Jadi hanya inilah persamaannya. Yang membeda persamaannya berarti adalah xi ditambah 1 sama dengan xi ditambah lambda i asterik ya. Kalau ada asterik berarti itu kita sebut sebagai optimum begitu ya. Kalau kita menemukan variabel dengan tambahan pangkat asterik di sini, berarti itu nilai optimum ya. Kemudian SI ya. Intinya hanya ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana mencari lambda dan bagaimana mencari S. Seluruh algoritma tadi, baik direct search maupun yang descent, yang membedakan hanya bagaimana mencari lambda dan bagaimana mencari direction search di sini ya. Jadi S ini tuh maksudnya arah ya. Intinya itu nanti adalah gambar ini ya. Misalkan kita berada di starting point xi ya, kita tidak tahu x ini kita bisa set sembarang, bisa 0,0, bisa 1, sekian, bisa 100, sekian, bebas. Kemudian pasti fungsi objektif itu mempunyai nilai optimum. Kita anggap dia nilai optimum di sini ya. Ya. Maka dia akan iterasi bergerak. Nah, setiap algoritma tadi itu memiliki pergerakan yang berbeda, dipengaruhi oleh ini begitu. Jadi S ini adalah arahnya, apakah dia ke utara ya, S1 di sini apakah dia ke selatan, ke tenggara, apakah dia ke utara, ke barat, ke timur, itu ditentukan oleh S tadi. Sedangkan berapa lebarnya, seberapa jauh dia berpindah dari X1 ke X2 di sini dipengaruhi oleh lambda. Ya. Jadi lambda ini merupakan seberapa besar stepnya. S di sini kita mau ke arah mana ya? Nah, intinya begitu. Ya. Jadi unconstrained di sini yang membedakan hanya bagaimana mencari lambda dan bagaimana mencari S. Ya, di sini juga ada bahwa semua pasti memerlukan starting point X1 ya. Dan yang membedakan satu di antara yang lain itu hanya metode bagaimana menghasilkan lambda I atau alfa ya. Beberapa buku menggunakan istilah lambda, beberapa buku menggunakan istilah alfa. Pun dengan untuk yang direction search, beberapa buku menggunakan S, beberapa buku menggunakan D. Jadi biar tidak bingung nantinya, atau bahkan U ya. Jadi memang beberapa referensi menggunakan variabel yang berbeda begitu. Cuman dalam seri kali ini kita akan fokus menggunakan lambda dan S begitu untuk konsistensi pemahaman ya. Jadi yang membedakan nanti hanya bagaimana mendapatkan lambda dan mendapatkan S ya. Kemudian sebelum kita beranjak ke algoritma, ada beberapa topik yang harus kita bahas karena memang untuk unconstrained, khususnya untuk yang descent atau indirect, itu perlu adanya perubahan struktur menjadi matriks begitu. Jadi penting di sini bagaimana informasi fungsi objektif yang sifatnya kuadratik itu dapat dirubah ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriks yang umum itu adalah ini, setengah X transpose AX ditambah B transpose X begitu. Beberapa diferensi menggunakan setengah, beberapa tidak. Hanya X transpose AX begitu. Itu tidak masalah karena nanti yang membedakan hanya kalau ada setengah berarti A di sini itu perlu dikali 2 begitu ya. Sehingga setengahnya hilang ya. Contoh, kalau kita mempunyai fungsi objektif seperti ini ya, maka bentuk matriksnya A dan B adalah demikian begitu. Jadi untuk yang kuadrat itu berada di diagonal ya. Karena X1 di atas maka 12 di sini. Kenapa 12? Kenapa bukan 6? Karena ada setengah di depan. Sehingga saya perlu untuk dikali 2. Sehingga kalau dibagi 2 hasilnya adalah 6. Pun dengan 2 di sini maka perlu 2 kali lipatnya berarti 4. Ya. Sedangkan yang diagonal itu yang sifatnya perkalian ya. X1 X2 begitu. Ya. Kemudian ini min 1 min 2. B di sini kita
di sini adalah B transpose ya, berarti sifatnya nanti dia menjadi satu baris dua kolom begitu. Ya. Kemudian untuk yang sifatnya lebih umum ya, misalkan diberikan sebuah fungsi kuadratik Q begitu ya, demikian ya. Kita ingin mencari tahu berapa sih atau bagaimana peletakan A1 sampai A6 ke dalam bentuk matriks begitu. Ya. Jadi misalkan demikian. Jadi nanti hasilnya berarti yang diagonal itu adalah yang kuadrat X, Y, Z. Ya. Kenapa urutannya demikian? Karena memang X itu berada di atas, Y di bawah, dan Z X di atas, Y di tengah, Z di paling bawah. Begitu. Ya. Tergantung urutan X dalam vektor. Ya. Kemudian XY berarti 4 di sini itu adalah jumlah yang miring ini. Kenapa setengah-setengah? Karena memang dia dijumlah biar hasilnya adalah 1. Karena di sini hanya ada 4 begitu. Untuk XZ berarti begini. Kenapa diagonal? Di sini informasi X didapatkan, di sini informasi Y didapatkan begitu. Ya. Pun dengan A5, di sini informasi X didapatkan, di sini informasi Z didapatkan begitu. Ya. Karena dia di sini ada di urutan ketiga, berarti seluruh ini itu memang nantinya akan perlu dikali Z begitu. Sedangkan yang depan di sini perlu dikali X ya. Nanti akan kita coba lebih gamblang bahas ke dalam bentuk matriks ya. Sehingga di sini contoh yang tidak menggunakan setengah tapi menggunakan hanya X transpose AX begitu ya. Karena kenapa tidak ada B transpose X? Karena memang tidak ada lagi di sini yang perlu kita tambahkan di situ ya. Kecuali dengan soal yang seperti ini kita perlu menambahkan B transpose X, bahkan kadang ada perlu plus C begitu. Ya. Nah, di sini lagi-lagi kalau hebatnya analisa di matriks ya, kita dapat menentukan apakah dia nanti itu stabil atau tidak, apakah dia nanti itu konvergen atau tidak, itu dilihat dari hanya matriks A begitu. Kalau A nanti hasilnya dia itu positif definite ya, bahwa dia itu kalau determinannya itu sama dengan lebih dari 0 begitu, maka dia positif definite ya. Jadi ini maksudnya dia determinan begitu ya. Jadi kalau determinannya itu sama dengan 0 maka dia positif definite, kalau dia determinannya itu sama dengan 0 maka dia positif semi definite, dan seterusnya. Kalau dia kurang dari berarti dia indefinite. Begitu. Kita akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah seperti ini nantinya. Ya. Contoh, ini contoh yang akan kita bahas lebih gamblang. Bagaimana membentuk fungsi ini, 3 variabel ini, variabel independen X, Y, Z ke dalam bentuk matriks ya. Nah, matriks yang akan kita pakai adalah ini. Kita tidak menggunakan setengah ya. Hakikatnya dia sama begitu. Kalau kita ada setengah maka A-nya perlu kita kali 2. Ya. Nah, kalau informasi seperti informasi yang tadi, maka yang kuadrat ini berada di diagonal ya. Maka di sini 2, 7, setengah begitu. Kenapa demikian? Karena memang urutan vektornya X, Y, Z gitu. Karena memang vektornya itu isinya adalah Z, Y, X, maka urutannya berubah setengah, 7, dan 2 begitu. Ya. Nah, kemudian kita buktikan apakah memang benar ini tuh hasilnya begitu. Kok bisa? Nah, kita coba hitung ya. Kalau A di sini ya, matriks A di sini saya kali matriks X ya. Maka baris pertama dikali ini ya. Hasilnya adalah ini. Baris kedua dikali ini, dan baris ketiga dikali ini begitu. Nah, itulah yang saya sebut tadi bahwa satu kolom ini itu adalah informasi Z, satu kolom ini informasi Y, dan satu kolom ini informasi X begitu. Kemudian bagaimana kalau saya kali yang X transpose di depan begitu, maka ini hasilnya. Ya, maka X ya 2X kuadrat ya. Maka yang atas ini dikali X semua, yang tengah ini dikali Y semua, yang Z itu yang bawah ini dikali Z semua ya. Kita lihat berarti memang yang diagonal itu adalah yang tadi ya 27 setengah. Kemudian kenapa yang miring ini ya? Ya, karena memang benar kalau kita jumlahkan dia hasilnya adalah 6. Sudah sesuai 6. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 10 sesuai. Ini kita jumlahkan adalah minus 4 begitu. Kemudian yang tidak termasuk dalam hitungan tadi berarti dia masuk ke dalam B. Jadi B-nya adalah min 2 plus 3 dan min 1 begitu. Ya. Jadi ini bagaimana membentuk kuadratik ke dalam bentuk matriks begitu. Pun nantinya kalau memang kita mempunyai informasi matriks dan ingin merubah ke dalam bentuk kuadratik juga menggunakan cara yang sama begitu.
Ya, kalau kita dapatkan nilai A-nya demikian, maka kita langsung dapat menuliskan ke dalam bentuk kuadratiknya begitu. Maka yang diagonal ini adalah yang kuadratnya, kemudian kemirikan ini adalah jumlahnya ya. Ya, jumlah begitu. Nah, kita contoh sekarang. Nantinya di penjelasan awal tadi bahwa banyak kasus kompleks engineering itu dapat diselesaikan menggunakan unconstrained ya. Cuman di sini kita belum menggunakan iterasi. Kita di sini hanya bagaimana membentuk struktur saja ya. Bagaimana membentuk struktur dari matriks itu. Jadi misalkan diberikan sebuah permasalahan ya, permasalahan sistem massa pegas tapi 3 derajat bebas ya. Jadi 3 derajat bebas di sini X1, X2 dan X3 ya. Kemudian intinya adalah bagaimana kita membangun Rx ya. Diberikan definisi Rx adalah ini ya. Bagaimana membangun Rx sehingga dia itu berisi X1, X2 dan X3 ya. Di sini diberikan informasi bahwa Ki ya itu sama dengan K. Jadi semua nilai K-nya di sini itu adalah memiliki konstanta pegas yang sama. Pun dengan M-nya, M1, M2 dan M3 memiliki massa yang sama. Ya. Kemudian diberikan nilai K-nya itu adalah ini, M-nya adalah ini, dan X-nya adalah ini. Intinya bagaimana membangun yang diketahui ini ke dalam permasalahan. Permasalahannya hanya bagaimana membangun Rx ya, sehingga dia itu berisi X1, X2 dan X3 ya. Jadi ini adalah beberapa parameter penting, kita coba recall lagi begitu. Kemudian tadi juga ternyata nilai K-nya konstanta pegas K1, K2 dan K3 itu adalah sama. Nilainya adalah K. Begitu. Itulah kenapa dia di sini hanya K begitu. Pun dengan M, massa M1, M2 dan M3 itu juga sama. Itulah kenapa dia di sini hanya M begitu. Nah, kita sebelum hanya menerapkan permasalahan, kita coba analisa bagaimana mungkin nilai konstanta pegas itu matriksnya adalah ini begitu. Ya. Jadi kalau kita melihat massa M1 ya. Ya, massa M1. Maka analisanya berarti adalah M1X1 double dot ditambah K1X ya, ditambah K2. K2 di sini itu bersinggungan dengan X1 dan X2. Karena kita melihat pada X1, maka X1 dianggap positif begitu. Sehingga X1 min X2. Sehingga hasilnya adalah ini. Ya. Pun dengan titik M2, M2X2 double dot di sini, ini adalah X2. Kemudian K2 di sini bersinggungan dengan X2 dan X1. Namun karena ini dalam perspektif X2, maka X2 dianggap dianggap positif. Pun dengan X3, karena X3 di sini bersinggungan dengan X2 dan X3, karena kita melihat dalam sudut pandang X2, maka X2 dianggap positif. Maka ini hasilnya. Ya. Pun dengan X3. Nah, kalau kita coba meletakkan K di sini dalam matriks, hasilnya adalah ini ya. Maka untuk yang pertama 2x1 dikurangi kx2. K-nya sama-sama keluar sehingga hanya 2 dan min 1. Karena tidak ada unsur x3, maka dia hasilnya adalah 0. Pun dengan yang kedua, maka di sini berarti min 1 plus 2 min 1, min 1 plus 2 min 1. Pun yang sudut pandang x3 berarti 0 karena tidak ada x1. Kemudian min 1 dan plus 1. Jadi di sini tidak asal penentuan. Ini dibangun dari desain, dari pemodelan matematis, ya, dari sebuah real system. Kemudian permasalahannya hanya bagaimana membangun Rx ini. Maka kita coba letakkan semuanya. X transpose berarti ini, K-nya ini, X ini. Jadi informasi semua yang diberikan tinggal dimasukkan. Ya, karena yang diminta hanya bagaimana membangun Rx sehingga dia itu mengandung X1, X2 dan X3 ya, ke dalam bentuk yang kuadratik begitu. Ya, jadi ini contoh informasi dari matriks itu ke dalam bentuk kuadratik. Maka ini hasilnya. Ya, sederhana saja. Tinggal meletakkan semua yang diketahui ke dalam persamaan Rx ya. Ini sebagai contoh yang kedua ya. Kemudian contoh selanjutnya ya, ini adalah finite element ya.
Jadi kalau teman-teman sudah belajar finite element, kita bisa analisa per poin begitu ya. Jadi ada sebuah lempengan begitu ya, diberikan beban sehingga nanti dia ada gaya tarik begitu ya. Kemudian displacement U itu ini ya, diberikan ini, dan diketahui bahwa N-nya itu adalah ini ya, dimana NIX, dimana untuk I itu adalah 1 sampai 2 adalah ini ya. Intinya bagaimana kita yang diminta adalah memformulasikan masalah optimisasi di situ dalam variabel U1 dan U2 ya. Jadi F ini itu harus dibentuk ke dalam bentuk U1 dan U2. Kemudian diberikan informasi bahwa P0L per EA itu sama dengan 1 dan F itu mendekati F per P0. Saking kecilnya P0 di sini, maka F dibagi P0 itu sama dengan F itu sendiri ya. Karena P0 dianggap kecil begitu. Kemudian solusinya berarti adalah UX di sini adalah ini ya. Persamaannya kita masukkan N1 dan N2-nya ya. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Setelah kita masukkan N1 dan N2, hasilnya adalah ini. Kita kali semua dengan U1 dan U2 ya. Kemudian karena dalam persamaan F di sini memerlukan turunan parsial dari U ya, maka kita turunkan UX ini, kita turunkan terhadap X. Hasilnya adalah ini ya. Karena di sini hanya variabel X ya, maka turunan X di atas ya hilang X-nya begitu. Pun dengan yang U2 maka X-nya berasal menjadi 1 begitu ya. Sehingga menjadi 1 min 1 per L dikali U1 ya, ditambah 1 per L dikali U2 ya. Kemudian di sini karena EA di situ adalah konstanta ya, konstanta, sehingga dia hanya keluar EA begitu. Kemudian turunan parsialnya ini itu adalah ini ya, itu kita kuadratkan ya. Kemudian kita integral. Nah, sebenarnya sederhana. Karena di sini semua yang konstanta itu kita keluarkan. Jadi EA kita keluarkan semua. Jadi kita sekarang hanya berurusan dengan integral ini ya, dx. Karena semua tidak ada yang mengandung x, maka hakikatnya dia itu adalah konstan. Maka tinggal hasilnya adalah mengeluarkan x-nya saja. Ada tambahan x begitu integralnya. Karena ini kita anggap dia adalah konstan ya. Mau dia pangkat 10 atau berapapun, kalau dia tidak yang kita inginkan dalam variabel untuk integral, maka dia dianggap konstan ya. Sehingga integralnya dari ini adalah tambahan x. Kemudian di sini ada batas 0 sampai L ya. Berarti ada tambahan L di sini ya. Karena di bawah ini ada L kuadrat, berarti L-nya saling menghilangkan, yang tersisa hanya L1 di sini. Ya. Saya ulang, bahwa ini karena ini sifatnya konstan ya, karena tidak ada mengandung x, maka integralnya hanya menambahkan x. Kemudian kita berikan batasan 0 sampai L ya. Maka hasilnya berarti L min 0 ya. Nah, karena di sini L-nya di sini dapat saya keluarkan, tapi perlu saya kuadratkan dulu, sehingga hakikatnya dia EA per L kuadrat. L kuadrat dikali L, maka hasilnya sisa hanya 1 per L di bawah ya, ini setengahnya tetap EA, L-nya ini. Kemudian yang ini karena L-nya sudah keluar, berarti berubah menjadi U2 min U1 tetap kuadrat begitu ya. Kemudian kita masukkan seluruh informasi. Tadi diberikan bahwa P0L per EA itu 1, berarti mau dia dibalik pun ya, mau EA per P0 per L, P0L juga hasilnya adalah 1 begitu ya. Hasilnya ini juga tetap 1. Kemudian semua tadi ini karena di sini ada P0, semua perlu dibagi P0 ya, sehingga di sini kenapa di sini ada P0 dan kenapa di sisi sebelah kiri juga ada P0 begitu. Sehingga kita masukkan seluruh informasi yang diberikan. F per P0 di sini juga sama dengan F ya, karena dia approximate ya, dia sama. Kemudian EA per P0L juga hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa adalah ini. Kalau ini kita jabarkan, hasilnya adalah ini. Nah, kita sudah dapat membentuk dari fungsi objektif tadi ke dalam variabel U1 dan U2. Ini hanya sebagai contoh sederhana. Kita tidak perlu terkecoh dengan
soal yang sulit, kita hanya perlu melihat apa yang diketahui, apa yang diminta, kemudian masukkan apa yang diketahui begitu. Ya. Kemudian terakhir adalah test function. Fungsi objektif yang kita bahas tadi itu hakikatnya nantinya dalam unconstrained optimization itu lebih banyak dikenal dengan istilah test function. Ya. Jadi fungsi untuk menguji. Ya. Jadi test function atau fungsi objektif tadi itu intinya adalah untuk menguji ya seberapa baik algoritma itu bekerja. Ya. Ada beberapa fungsi yang nanti akan coba kita tunjukkan saja, tidak kita bahas lebih detail. Nantinya untuk pembahasan lebih detail setiap algoritma nanti akan menggunakan salah satu algoritma itu begitu. Ya. Jadi contoh. Ini misalkan algoritma yang pertama atau fungsi objektif yang pertama, test function yang pertama itu adalah Rosenbrook ya, parabolic valley. Jadi ini. Jadi nanti sudah paten fungsi objektifnya itu, sudah diberikan. Ya, jadi kita hanya perlu menguji seberapa efektif algoritma kita. Ya, jadi hanya itu. Ada juga quadratic function. Ini sudah pakem. Ya, ada istilahnya masing-masing. Ada Powell's quartic function. Ya. Sudah pakem. Ada lagi flatter and Powell's Helike valley. Ya, jadi dia lebih kompleks lagi begitu. Kemudian ada lagi yang dikenal sebagai non-linear function of three variable. Ya. Ada lagi juga Fruchtstein and root function, Powell's-Baddeley scaled function, ada lagi Brown's-Baddeley scaled function, sama yang terakhir itu ada Bell's function. Sebenarnya itu tidak hanya 9 ya, ada sekitar 10 atau belasan gitu. Cuman ini yang lebih common begitu ya. Jadi nantinya test function yang akan kita pakai dalam pembahasan algoritma ke depan itu menggunakan salah satu dari ini begitu. Ya. Jadi ini sebagai materi pembuka ya. Di video pertama tadi kita sudah membahas mengapa kita perlu mempelajari unconstrained, karena walaupun memang ini hampir pasti tidak ada di real ya, tapi memang banyak konsep-konsep constraint itu dibangun dari unconstrained. Atau bahkan terkadang constraint yang ada dalam desain tertentu itu memang tidak cukup berpengaruh sehingga kita bisa menggunakan unconstrained teknik begitu ya. Kemudian kita juga mempelajari tadi bagaimana merubah kuadratik ke dalam bentuk matriks pun dengan sebaliknya, klasifikasi, beberapa contoh, dan terakhir tadi adalah test function, beberapa istilah test function yang nantinya kedepannya akan kita pakai begitu ya. Jadi sekian untuk video kali ini, terima kasih.